Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Pagi, Pak. wabarakatuh. Salam. Bagaimana nih kabarnya semua? Masih sehat kan? Alhamdulillah Sama. sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, untuk absensi hari ini bisa mengisi link absensi yang sudah saya share melalui kolom chat Zoom meeting ya murid-murid. Saya tunggu sampai jam 10.20. Jika sudah melewati jam segitu, saya anggap kalian tidak hadir. Oke, kita langsung masuk ke materi hari ini saja. Next, Ivan. Oke, di bab pertama ini ada ruang lingkup administrasi. Tapi sebelum kita masuk ke administrasi keuangan, dari ruang lingkup administrasi keuangan. Tapi sebelum kita masuk ke administrasi keuangan dulu, pasti dari kalian banyak yang bertanya nih, apa sih tujuan belajar administrasi keuangan ini? Kan sudah ada bagian akuntansi yang mengurus hal tersebut. Nah, di sini akan saya jelaskan. Akuntansi itu hanya menghitung kas masuk dan keluar sebuah perusahaan saja atau aliran kas sebuah perusahaan. Mereka tidak ikut dalam kegiatan perencanaan atau pengelolaan keuangan perusahaan tersebut. Akan tetapi, administrasi keuanganlah yang mempunyai tugas untuk mengelola keuangan perusahaan tersebut. Jadi nanti saat kalian bekerja, saat kalian sudah lulus dari sekolah ini dan bekerja, kalian sudah bisa nih mengelola keuangan perusahaan, mulai dari perencanaan sampai penggunaan anggaran perusahaan. Seperti itu. Next, Ivan. Nah, di sini di ruang lingkup administrasi keuangan ini ada 4 pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian administrasi keuangan, fungsi administrasi keuangan, tujuan administrasi keuangan, dasar-dasar pengelolaan administrasi keuangan. Nah, karena terdapat 4 pembahasan dan materinya juga cukup banyak, karena kita di sini masih berkutat dalam teori-teori, mungkin pada pertemuan kali ini saya hanya menjelaskan tentang pengertian administrasi keuangan dan fungsi administrasi keuangan saja. Nah, untuk dua lainnya yaitu tujuan administrasi keuangan dan dasar-dasar pengelolaan administrasi keuangan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama yaitu pengertian administrasi keuangan. Next, Ivan. Nah, pengertian administrasi keuangan menurut De Lianggi, pengertian administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu organisasi, perusahaan atau organisasi. Nah, jadi segala pemrosesan atau pengelolaan suatu perusahaan ini itu masuk dalam lingkup administrasi keuangan. Nah, seperti perencanaan di sini, itu maksudnya adalah penyusunan anggaran belanja seperti APBN untuk negara dan APBD untuk daerah. Perusahaan juga harus menyusun anggaran belanjanya. Misalnya nih, perusahaan mempunyai modal 500 juta untuk produksi, 100 juta untuk 500 juta untuk bagian produksi dan 100 juta untuk karyawan tersebut. Nah, ini dilakukan di dalam bagian perencanaan ini. Selanjutnya itu ada penyediaan. Nah, untuk penyediaan di sini maksudnya adalah pencarian modal bagi perusahaan tersebut. Jadi penentuan cara untuk mendapatkan modal itu dilakukan oleh administrasi keuangan. Yang terakhir ada penggunaan uang atau anggaran dalam suatu perusahaan atau organisasi. Maksudnya adalah semua dana yang dimiliki oleh perusahaan, jika perusahaan itu ingin menggunakan dana itu untuk sesuatu, misalnya untuk membeli alat-alat produksi, nah itu harus mendapat persetujuan dari administrasi keuangan, tidak main asal belanja aja. Jadi administrasi keuangan ini harus terlibat dalam seluruh proses penggunaan dana perusahaan, seperti itu. Next, Ivan. Selanjutnya ada fungsi administrasi keuangan. Next. Nah, yang pertama dari fungsi administrasi keuangan ada fungsi investasi. Nah, dalam hal ini, fungsi investasi adalah semua aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva atau harta-harta perusahaan yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, investasi ini bisa didapatkan dari modal organisasi atau dari luar. Nah, jadi administrasi keuangan ini
mempunyai tugas untuk mengelola dana-dana atau modal yang didapat dari pemberi modal atau investor saat melakukan kegiatan perusahaan. Nah, misalnya ini sebuah perusahaan mempunyai modal 500 juta. Nah, bagaimana caranya kita ini untuk memanfaatkan modal itu seefektif mungkin untuk kegiatan perusahaan. Next, Ivan. Nah, fungsi yang selanjutnya ada fungsi mencari dana. Nah, dalam hal ini fungsi mencari dana adalah fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Nah, selain itu juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan perusahaan. Maksud mencari di sini yaitu administrasi keuangan, mempunyai fungsi untuk mencari modal, untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, tidak hanya mencari, tetapi juga untuk memilah dan memilih sumber dana yang sesuai dengan perusahaan. Sumber dana kan banyak, ada dari pinjaman bank, ada dari investor, ada dana anggota perusahaan itu sendiri. Nah, itu jadi tugas administrasi keuangan untuk mencari dan memilih sumber dana yang sesuai dengan perusahaan. Selanjutnya, Ivan. Next, Ivan. Oke, fungsi pembelanjaan. Selanjutnya ada fungsi pembelanjaan. Nah, fungsi pembelanjaan merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana atau anggaran perusahaan yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan. Nah, fungsi pembelanjaan di sini adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan. Nah, misalnya nih, untuk membeli alat produksi 100 juta. Nah, jumlah ini harus sesuai dengan penyusunan anggaran yang dilakukan administrasi keuangan di tahap perencanaan anggaran. Nah, jadi dalam fungsi pembelanjaan ini, administrasi keuangan ini harus selalu ikut andil dalam prosesnya, karena administrasi keuanganlah yang menyusun atau merencanakan anggaran tersebut. Selanjutnya, next, Ivan, tolong. Yang terakhir ada fungsi pembagian laba atau keuntungan. Nah, fungsi pembagian laba adalah kegiatan pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Nah, di sini administrasi keuangan mempunyai kegiatan atau pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Nah, misalnya sebuah perusahaan mendapatkan penghasilan kotor atau keuntungan kotor 500 juta. Nah, nanti keuntungan itu dibagi lagi untuk operasional perusahaan berapa, untuk keuntungan perusahaan berapa, seperti itu. Next. Nah, seperti minggu-minggu kemarin, saya akan tunjuk beberapa murid yang akan menjelaskan kembali materi apa saja yang sudah dipelajari hari ini, dan juga sekalian menjawab pertanyaan dari murid-murid lainnya jika ada pertanyaan. Nah, di sini saya akan menunjuk satu murid. Coba Ivan Sirphilip mungkin bisa menjelaskan kembali materi yang sudah dipelajari hari ini apa aja. Silakan, Ivan. Baik, Pak. Saya akan jelaskan materi pertemuan pada hari ini. Jadi, administrasi keuangan adalah seluruh kegiatan pengelolaan keuangan perusahaan mulai dari perencanaan, penyediaan, dan penggunaan anggaran itu dilakukan oleh administrasi keuangan. Ada 4 fungsi dari administrasi keuangan, yaitu yang pertama ada fungsi investasi, di mana administrasi keuangan itu mengelola dana-dana atau modal yang didapat dari pemberi modal saat melakukan kegiatan perusahaan. Yang kedua, fungsi mencari dana, yaitu administrasi keuangan mempunyai fungsi untuk mencari modal untuk membiayai seluruh aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Fungsi yang ketiga ialah fungsi pembelanjaan, kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan. Dan yang keempat adalah fungsi pembagian laba, yaitu kegiatan pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Menurut saya seperti itu, Bapak. Ya, oke, terima kasih Ivan. Berarti Ivan memperhatikan apa yang sudah saya jelaskan hari ini. Nah, dari penjelasan saya dan Ivan tentang materi hari ini, apa ada yang ingin bertanya kepada saya atau Ivan tentang materi hari ini? Oke, karena sepertinya tidak ada dan sudah paham semua,
Oke, kalau begitu kita kasih tepuk tangan virtual untuk Ivan melalui Zoom Meeting karena sudah berani menjelaskan kembali materi yang sudah dipelajari hari ini. Yuk kita kasih reaction ke Ivan. Oke, karena waktu pembelajaran hampir habis, jadi hari ini saya hanya menunjuk satu murid saja. Nah, tapi ingat di pertemuan berikutnya saya akan tunjuk sekitar 3 atau 4 murid untuk menjelaskan kembali materi yang sudah dipelajari serta menjawab pertanyaan dari murid-murid lainnya. Oke, sebelum saya tutup pertemuan hari ini, mungkin di sini ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini dalam satu kalimat saja. Akan saya tunjuk satu orang karena waktunya tidak banyak, jadi satu orang saja. Reza Kiki, coba kamu simpulkan materi hari ini menurut pemahaman kamu sendiri dalam satu kalimat saja. Silakan Reza Kiki. Kesimpulan yang dapat saya ambil, Pak, dari pelajaran hari ini, yaitu administrasi keuangan adalah proses pengelolaan keuangan perusahaan, tidak seperti akuntansi yang hanya mengurusi kas masuk dan keluar saja, Pak. Administrasi keuangan ini mengurus segala pengelolaan keuangan, mulai dari investasi, pencairan dana, pembelanjaan anggaran, dan pembagian keuntungan. Nah, mungkin itu kesimpulan dari saya, Pak. Oke, terima kasih Reza Kiki atas kesimpulan hari ini. Kita berikan reaction lagi untuk Reza Kiki karena sudah berani menyimpulkan materi hari ini. Ya lagi, terima kasih Reza Kiki. Oke, saya rasa sekian untuk pertemuan hari ini. Ingat, pertemuan selanjutnya kita masih melanjutkan materi ruang lingkup administrasi, yaitu membahas submateri yang belum saya jelaskan hari ini, yaitu ada tujuan-tujuan dari administrasi keuangan dan dasar-dasar pengelolaan administrasi keuangan. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, saya tutup pelajaran hari ini. Terima kasih. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.